saya Diah Kurniasari, saya dari Pendidikan Ekonomi UHAMKA. Saya akan menjelaskan mengenai RPP Kurikulum Darurat dan lesson plan yang telah saya buat, yaitu dengan mata kuliah telaah kurikulum. Baik, berikut ini akan saya berikan contoh dari RPP Kurikulum Darurat yang telah saya buat. Nah, ini adalah RPP Kurikulum Darurat yang saya buat. Nah, itu pertemuan ke-1 dengan nama sekolah SMA Indonesia Maju, alokasi waktunya 1 jam pelajaran selama 60 menit pada kelas 10 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 dengan KD 1.1 kebutuhan manusia. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang pertama menggunakan kata kerja operasional, yaitu mengidentifikasikan. Jadi, peserta didik dapat mengidentifikasikan kebutuhan manusia. Yang kedua, saya menggunakan kata kerja operasional, yaitu menyimpulkan. Nah, di sini peserta didik dapat menyimpulkan faktor-faktor yang ada dalam mempengaruhi kebutuhan tersebut. Nah, kebutuhannya itu kebutuhan manusia. Kemudian yang ketiga, saya menggunakan kata kerja operasional, yaitu menguraikan. Nah, jadi di sini peserta didik mampu menguraikan macam-macam kebutuhan manusia. Seperti itu. Kemudian di sini yang B ada kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran di sini menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik. Nah, dan mode pembelajaran yang digunakan sesuai dalam setiap KD agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Nah, kemudian di sini ada kegiatan yang pertama pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan di sini ada salam pembuka. Kemudian absen siswa melalui Zoom meeting, menyapa siswa, menanyakan keadaan siswa dan mendengarkan permasalahan siswa tersebut. Kemudian memberikan motivasi siswa. Nah, motivasi siswa tersebut dengan guru tersebut menyetelkan video motivasi mengenai materi tersebut. Kemudian di sini ada memberikan pretest. Nah, kegiatan kedua ada kegiatan inti. Nah, jadi guru mengawali kegiatan inti ini dengan mengajak siswa berkelompok untuk mencari informasi tentang yang pertama pengertian kebutuhan manusia dari berbagai sumber, kemudian mengidentifikasi macam-macam kebutuhan manusia di daerah setempat tersebut. Kemudian yang ketiga ada mengklasifikasikan jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kebutuhan. Nah, kemudian di sini siswa mendiskusikan hasil kajian referensi secara kelompok. Kemudian yang ketiga ada siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok tersebut dalam bentuk metrik. Nah, dengan format yang telah guru siapkan. Kemudian ada kegiatan penutup. Nah, guru bersama siswa membuat kesimpulan materi pembelajaran. Yang kedua ada guru melakukan kegiatan refleksi untuk menilai apakah pembelajaran hari ini sudah sesuai atau belum gitu. Kemudian ada guru memberikan post test. Nah, yang terakhir guru menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Nah, kemudian di sini ada sumber belajar, yaitu menggunakan buku paket siswa kelas 10 dan buku guru. Di sini ada lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu dengan menggunakan YouTube. Dan di sini ada linknya, definisi kebutuhan manusia, link YouTube-nya, dan juga link YouTube macam-macam kebutuhan manusia, dan juga link YouTube dari kebutuhan manusia menurut intensitas dan tingkatannya. Nah, jadi nanti siswa dapat melihat video pembelajaran dari link YouTube tersebut. Kemudian di sini ada penilaian. Nah, penilaian yang pertama itu ada penilaian sikap. Nah, jadi guru menilai sikap tersebut dengan mengamati sikap siswa dan juga cara berinteraksi dari siswa tersebut. Nah, gimana siswa itu bertanya, kemudian memberikan jawaban dan komentar dalam pembelajaran PJJ tersebut. Kemudian guru membuat catatan dan tanda siswa yang berinteraksi siapa saja dan yang belum berinteraksi siapa saja, yang bertanya siapa saja dan yang tidak bertanya siapa saja. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan, yaitu guru menilai dari tabel laporan diskusi yang dikirim siswa. Jadi dari hasil tugas kelompok yang tadi. Kemudian di sini ada mengetahui kepala sekolah dari sekolah tersebut dan juga guru dari sekolah tersebut, dan dituliskan juga tanggal dan tahun dari pembuatan RPP tersebut. Baik, kemudian selanjutnya akan saya berikan contoh lesson plan yang telah saya buat.
Dalam lesson plan dituliskan di sini ada Republic of Indonesia, yaitu Indonesia, provinsi sekolahnya di DKI Jakarta, kemudian nama sekolahnya itu ada Indonesia Maju, SMA Indonesia Maju. Nah, di sini ada logo icon dari sekolah tersebut, SMA Maju bersama hebat semua. Nah, kemudian di sini ada objektif, itu ada tujuan. Nah, jadi pada akhir pembelajaran yaitu 60 menit dan 80% siswa harus mampu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan manusia, yang kedua ada meringkas faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut, summarizing. Kemudian yang ketiga ada describe, yaitu menyebutkan macam-macam kebutuhan manusia. Nah, jadi dalam tujuan ini KKO-nya adalah identify, summarizing, dan describe. Kemudian ada subject matter. Nah, di sini ada materi pokok, yaitu topiknya ada human need, kebutuhan manusia. Jadi referensinya itu yang pertama menggunakan buku paket kelas 10 dan juga buku guru teacher book. Kemudian yang kedua ada environment, social media as a learning research. Jadi sosial media sebagai sumber belajar. Yang pertama itu definition of human need. Nah, link YouTube-nya itu ada di situ ya. Kemudian dengan judul Kind of Human Need juga dicantumkan link YouTube-nya, dan human need according to their intensity and level itu juga dicantumkan link YouTube-nya. Jadi siswa menggali pembelajaran juga menggunakan video pembelajaran dari YouTube yang guru berikan. Kemudian bahan ajar, instructional material, ada buku, PowerPoint presentation, PowerPoint, dan juga ada lingkungan atau sosial media sebagai sumber belajar, social media as a learning research. Nah, yang ketiga ini ada prosedur. Nah, prosedur yang pertama ada kegiatan awal atau preliminary activities. Yang pertama ada greeting, salam pembuka, ada checking of attendance, yaitu absensi. Kemudian yang ketiga ada motivate students, motivasi untuk siswa. Kemudian yang keempat ada giving pretest, memberikan pretest. Nah, yang kedua di sini B ada motivation, motivasi. Nah, jadi dalam motivasi ini guru memberikan video pemahaman manfaat dari human need, kebutuhan manusia dengan video pemahaman tersebut. Kemudian di sini ada lesson paper. Nah, yang pertama ada analysis discussion. Nah, itu mencari informasi tentang human need. Nah, mencari informasinya itu dari berbagai sumber. Yang kedua itu identification the various human need in the local area. Nah, itu dari daerah setempat. Yang ketiga ada classificate the type of need based of the level of need. Jadi berdasarkan tingkat yang diperlukan. Kita mencari kebutuhan manusia berdasarkan tingkat yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada abstraction, itu abstraksi. Nah, di sini there are 3 data on human need. Jadi terdapat 3 data kebutuhan manusia yang tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, ini bentuk tabelnya, yaitu manusia berbagai sumber dari daerah setempat dan berdasarkan tingkat yang diperlukan. Kemudian di sini ada application. Nah, di sini ada aplikasi. Siswa mendiskusikan hasil studi referensi tugas yang diberikan guru dalam bentuk kelompok dan mempresentasikannya berupa metrik dengan format yang telah disiapkan oleh guru, prepared by the teacher. Nah, kemudian di sini ada evaluation. Nah, ada evaluasi. Nah, di sini siswa membuat kesimpulan pembelajaran. Kemudian identify the following question. Nah, jadi menentukan pertanyaan berikut ini. Ada 4 pertanyaan, itu bisa dijawab oleh siswanya tersebut. Jadi dari assignment ini ada penugasan. Nah, jadi siswa ini melakukan laporan diskusi dari referensi kelompok. Terima kasih teman-teman sudah menonton penjelasan dari RPP Kurikulum Darurat dan lesson plan yang telah saya buat. Wassalamualaikum